Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, dan pembelajaran yang keempat. Silakan anak-anak buka buku LKS tema 3 halaman 14 sampai dengan halaman 16, dan buku paket tema 3 halaman 25 sampai dengan halaman 29. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi tentang memahami isi teks bacaan. Silakan anak-anak perhatikan di buku LKS tema 3 halaman yang ke-14. Nah, untuk memahami isi teks bacaan, anak-anak harus membaca teks dengan cermat, dengan intonasi yang jelas, dengan lafal yang jelas. Nah, apabila ada kata atau kalimat yang tidak anak-anak ketahui maknanya, maka anak-anak dapat mencari tahu maknanya di buku Kamus Bahasa Indonesia. Di situ ada maknanya ya, anak-anak. Kemudian, yang kedua kita akan membahas tentang membantu ibu berbelanja. Siapa di antara anak-anak yang pernah membantu ibunya berbelanja atau mamanya berbelanja ke pasar? Nah, apa yang dilakukan orang di pasar? Nah, di pasar orang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, pembeli itu membeli barang yang dijual di pasar dengan cara membayar menggunakan uang, dan si penjual menerima uang dari pembeli. Nah, di sini Lisa yang membantu ibunya pergi ke pasar. Setiap hari Minggu, Lisa ikut ibu berbelanja di pasar. Lisa ikut ke pasar untuk membantu ibu. Ibu hendak membeli berbagai bahan makanan. Ibu membeli beras, gula, sayuran, dan buah. Ibu menawar lalu membayar belanjaannya. Setiap barang belanjaan harganya berbeda. Setelah selesai membayar, Lisa membantu ibu membawa belanjaan. Nah, setiap barang atau setiap belanjaan yang dibeli ibu Lisa atau mamanya Lisa itu berbeda-beda harganya. Maka dari itu orang tuanya melakukan tawar-menawar di pasar. Kemudian sekarang silakan anak-anak perhatikan di buku paket tema 3 halaman yang ke-25. Di situ sama ya anak-anak, yang membantu ibunya di sini Siti, yang tadi Lisa di buku LKS. Nah, Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Anak-anak, sekarang silakan perhatikan daftar harga barang yang dibeli oleh Ibu Siti. Di sini ada 1 ikat bayam harganya Rp1.000. Kemudian 1 potong tempe harganya Rp2.000. Kemudian 1 kilogram mangga harganya
Rp5.000. Di antara ketiga barang yang dibeli Ibu Siti, mana harganya yang paling murah? Coba anak-anak perhatikan. Bayam ya yang paling murah. Kemudian harganya yang paling mahal adalah 1 kilogram mangga dengan harga Rp5.000. Anak-anak, sekarang kita masuk materi tentang membandingkan nilai pecahan uang. Silakan anak-anak perhatikan di buku LKS tema 3 halaman 15. Setiap pagi, Ibu berbelanja ke pasar. Ibu membeli bahan makanan lalu membayarnya. Bahan makanan yang dibeli Ibu beserta harganya sebagai berikut. Yang pertama, 1 ikat bayam harganya Rp2.000. Kemudian 1 kilogram jeruk harganya Rp15.000. Kemudian 1 kilogram tepung terigu harganya Rp8.000. Kemudian 1 kilo gula pasir atau 1 kilogram gula pasir harganya Rp16.000. Nah, dari keempat barang yang Ibu beli, mana harganya yang paling murah? Barang apa yang paling murah? Barang yang paling murah adalah 1 ikat bayam. Kemudian dari keempat barang yang dibeli Ibu, harganya yang paling mahal yaitu 1 kilogram gula pasir yang harganya Rp16.000. Anak-anak, sekarang silakan perhatikan di buku paket tema 3 halaman 26. Perintahnya, pasangkan harga berikut dengan nilai uangnya. Nah, di sini gambar yang pertama ada gambar tempe harganya Rp2.000. Kemudian di sebelah kanan ada gambar uang. Kita pasangkan Rp2.000, ini uangnya dan ini barangnya. Kita pasangkan caranya seperti ini. Kemudian yang kedua ada gambar 1 ikat bayam harganya Rp1.000. Kita pasangkan ya anak-anak. Kemudian yang ketiga 1 kilogram mangga harganya Rp5.000. Kita pasangkan uang mangga dengan gambar uang Rp5.000. Dan di sini ada jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1 pertanyaannya, barang apa yang harganya paling murah? Kita jawab 1 ikat bayam. 1 ikat bayam. Kemudian yang kedua pertanyaannya, barang apa yang harganya paling mahal? 1 kilogram mangga. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah. Kita urutkan 1 ikat bayam, kemudian 1 potong tempe, kemudian 1 kilogram mangga. Anak-anak, sekarang silakan perhatikan di buku paket tema 3 halaman 27. Setelah tiba di rumah, Ibu menyiapkan sarapan. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak
Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil. Nah, di sini ada perintah, berilah tanda centang pada tabel berikut sesuai dengan usia dan olahan buah mangga. Yang pertama, kolom pertama anggota keluarga, kemudian kolom kedua buah mangga yang dipotong kecil-kecil, dan kolom ketiga jus mangga. Gambar yang pertama kita centang di sini buah mangga. Kemudian gambar yang kedua ini gambar Ali, berarti Ali minum jus mangga. Kemudian gambar yang ketiga Ibu Siti. Ibu Siti berarti makan buah mangga. Kemudian Siti yang kita centang adalah minum jus mangga. Anak-anak, sekarang silakan perhatikan di buku paket tema 3 halaman 28. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Tulislah kalimat yang kamu susun pada titik-titik berikut. Nah, silakan anak-anak perhatikan saja ya. Anak-anak cukup menyimak penjelasan dari ibu guru. Nah, di sini kalimatnya belum tersusun. Kemudian tugas kita adalah menyusun kalimat. Nah, di sini ada Siti yang digaris, berarti Siti membeli wortel di pasar. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, dan Siti ini kan nama orang, jadi S-nya huruf besar. Kemudian di akhir kalimat kita beri tanda titik ya anak-anak. Kemudian soal nomor 2, silakan anak-anak perhatikan contohnya. Di sini belanja membantu Siti ibu. Nah, kemudian kita susun kalimatnya dengan betul, secara benar kalimatnya kita susun. Siti membantu ibu belanja. Kemudian contoh soal yang nomor 3. Kalimatnya masih acak. Kita susun. Ibu membeli buah mangga di pasar. Kemudian yang keempat, garam Siti di toko membeli. Kalimatnya masih acak ya anak-anak. Nah, jadi kita susun kalimatnya supaya menjadi kalimat yang benar. Siti membeli garam di toko. Kemudian yang kelima, contoh soal yang kelima. Di toko membeli beras ibu. Nah, kita susun menjadi kalimat yang benar. Mulai dari kalimat atau kata ibu. Ibu membeli beras di toko. Kemudian contoh soal yang nomor 6. Gula ibu di toko membeli. Nah, kalimatnya masih acak atau belum tersusun. Kita susun menjadi kalimat yang benar. Ibu
membeli gula di toko. Oke, seperti itu ya anak-anak kalau menyusun kalimat yang masih acak. Dan kalimat yang masih acak kita susun secara tepat dan benar. Anak-anak, sekarang silakan anak-anak perhatikan contoh soal yang ada di buku LKS tema 3 halaman 16. Soal nomor 1, 2, dan 3. Untuk menjawabnya, silakan anak-anak membaca teks yang ada di atas sini. Ayah membeli oleh-oleh. Ayah membeli 2 kg apel seharga Rp30.000. Berarti kalau 1 kilo apel seharga Rp15.000. Kemudian yang ayah beli 1 buah semangka seharga Rp20.000. Kemudian yang ayah beli lagi 1 bungkus permen coklat seharga Rp10.000. Pertanyaan nomor 1. Barang apa yang harganya paling murah? Silakan anak-anak perhatikan barang apa yang paling murah harganya. 1 bungkus permen coklat ya, yang paling murah harganya 1 bungkus permen coklat. Kemudian pertanyaan nomor 2. Barang apa yang harganya paling mahal? Berarti yang paling mahal di sini coba anak-anak perhatikan. 1 buah semangka. Kemudian yang ketiga, urutkan barang-barang itu dari yang harganya paling murah. Harga yang paling murah tadi 1 bungkus permen coklat. Kita urutkan ya. 1 bungkus permen coklat. Kemudian 2 kg apel. Kemudian 1 buah semangka. Pertanyaan nomor 4 dan 5. Silakan anak-anak perhatikan angka atau gambar uang Rp5.000, Rp20.000 dan Rp2.000. Pertanyaan nomor 4. Pecahan uang mana yang nilainya paling besar? Silakan anak-anak perhatikan, ada 3 gambar uang. Nah, di sini ada angka Rp5.000, ada angka Rp20.000 dan angka Rp2.000. Yang paling besar adalah Rp20.000. Pecahan pecahan uang itu dari yang nilainya terkecil. Pecahan uang Rp2.000. Kemudian Rp5.000.
kasih koma karena masih ada kalimat di belakangnya ya anak-anak. Kemudian 20.000 rupiah. Anak-anak, sekarang kita masuk ke materi tentang tugas anggota keluarga. Nah, tugas anggota keluarga berbeda-beda. Ayah bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Ibu ada yang bekerja dan ada yang menjadi ibu rumah tangga. Ibu memasak untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Sedangkan anak belajar dengan giat serta rajin membantu orang tua. Nah, tugas utama anak-anak di rumah itu adalah belajar ya. Kemudian selain belajar, tugas anak-anak adalah membantu orang tua. Misalnya menyapu, ngepel, mencuci piring, terus membantu ibu menyiapkan sarapan atau membantu ibu membersihkan sayuran misalnya. Terus menyapu halaman. Demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Kita angkat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.